yang saya sendiri pun juga cukup kaget teman-teman semuanya gitu loh. Saya berada di YouTube ini bukan baru dalam konsep untuk mengedukasi pinjol gitu ya, mempelajari tentang pinjol sesingkat pengalaman yang ada gitu, tapi kayaknya saya kecolongan ya gitu loh. Kecolongannya ini ada ya, satu hal yang saya tidak memahami gitu loh, yang bukan tidak memahami ya, tidak paham dengan konsepnya seperti apa gitu loh. Tiba-tiba hal ini, oh, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya teman-teman semuanya gitu loh. Biar teman-teman, gimana kabarnya per hari ini teman-teman semuanya. Ini sebagai informasi, ada informasi terbaru teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda ada yang ketakutan, misalnya tidak mau didatangi debt collector, tidak suka didatangi debt collector, ternyata alamatnya itu bisa dirubah teman-teman semuanya. Alamat tempat tinggal Anda di lokasi A bisa dipindahkan ke lokasi B, B bisa dipindahkan ke lokasi C, C bisa dipindahkan ke lokasi D gitu loh. Menarik nggak teman-teman? Saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya karena saya lihat di Instagram sudah banyak teman-teman, di Facebook juga sudah banyak, habis itu di TikTok juga sudah banyak gitu loh. Dan ternyata orang-orang juga sudah banyak yang menggunakan hal-hal seperti ini. Ya, benar atau tidak hal ini bisa diolah-olah seperti itu? Yuk kita bahas dan kita kupas lengkap di sini teman-teman, biar Anda memahami juga, tidak buru-buru mengambil opsi itu, supaya Anda tidak masuk ke ranah hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan Anda itu sangat berharga bagi saya gitu loh. Terutama saya masih tetap memberikan seputaran edukasi, informasi buat teman-teman semuanya, dan saya makin semangat selalu gitu loh mengarahkan atau menyemangati teman-teman semuanya. Silahkan. Nah, ini teman-temanku, tadi saya mendapatkan satu curhatan dari follower saya juga teman-teman, yang mana di sini dia mendapatkan satu hal yang saya sendiri pun juga cukup kaget teman-teman semuanya gitu loh. Saya berada di YouTube ini bukan baru dalam konsep untuk mengedukasi pinjol gitu ya, mempelajari tentang pinjol sesingkat pengalaman yang ada gitu, tapi kayaknya saya kecolongan ya gitu loh. Kecolongannya ini ada ya, satu hal yang saya tidak memahami gitu loh, yang bukan tidak memahami ya, tidak paham dengan konsepnya seperti apa gitu loh. Tiba-tiba hal ini, oh, ada gitu loh. Salah satunya gini teman-teman, yang saya pahami, ketika Anda mengajukan pinjol, itu kan Anda menggunakan data Anda kan. Ada KTP, dalam KTP itu kan ada alamat lengkap, mulai dari Anda foto selfie, foto buka mulut, kedip mata, dan segala macam, karena saya melalui hal yang sama gitu loh ya kan. Habis itu tiba-tiba begitu banyak jasa yang bermunculan di Instagram, di Facebook, jasa pengalihan FC ya. Jadi FC tidak akan menagih ke alamat Anda, tapi FC ini akan menagih ke alamat orang yang menawarkan jasa ini gitu loh. Saya bilang ini sayanya yang bodoh atau orang yang maunya yang bodoh gitu loh. Sementara ya, data yang kita kirimkan sejak awal itu adalah data KTP kita, mulai dari lamanya, alamatnya, semuanya. Otomatis data yang dipegang oleh field collection tadi atau pihak ketiga tadi, ya juga data yang sama yang kita kirimkan ke pihak pinjolnya. Sekarang tiba-tiba masuk opsi penipuan. Ini penipuan aja lah kita sebut ya, karena hal itu nggak akan benar gitu loh ya. Masuk opsi penipuan dengan kita membayar 30%, alamat yang kita kirimkan ke pinjol itu akan berubah dengan alamat mereka yang menawarkan jasa. Itu kan nggak masuk di akal teman-teman semuanya. Ini saya bacakan satu curhatan ya, saya nggak tahu apakah dia sudah menggunakan jasa ini atau belum ya. Tadi saya coba cegah, jangan dulu gitu loh, itu nggak akan mungkin. Secara logika kan kamu masih bisa pertimbangkan gitu loh. Makanya saya selalu desak teman-teman ini tidak mampu atau tidak mau sih gitu loh. Kalau memang tidak mampu, jangankan untuk membayar jasa, bayar hutang aja udah nggak bisa gitu. Ini jasa 30% kan. Nauzubillah teman-teman, kan kadang lucu gitu ya kan. Aneh Anda cara berpikirnya kayak gitu. Coba lihat dulu teman-teman di sebelah saya.
Iya, saya sudah gabung bang di grup WA. Saya udah cerita, saya Galbay di Kredivo, di Singa, di Gojek gitu loh. Dia gabung di grup WhatsApp saya ya, dia gabung di grup WhatsApp saya. Dan dia masuk edukasi juga. Dia mengambil nomor saya yang ada di YouTube. Nanti teman-teman juga bisa mengambil juga nomor saya ya yang ada di YouTube. Teman-teman bisa klik tombol gabung aja. Nanti ada nomor WA saya, simpan dan telepon saya. Oke? Dia bilangin di sini dia Galbaynya itu di Kredivo, di Singa sama Gojek. Ketakutan banget bang, tapi setelah lihat-lihat video abang, alhamdulillah saya bisa sedikit tenang, alhamdulillah ya. Saya ditawari untuk menghindari datangnya FC ke rumah, dialihkan ke rumah, dia, tapi harus bayar uang 30% dari jumlah pinjaman. Duh, saya nggak berani. Banyak banget yang nawarin hapus data dan lain-lainnya, saya juga nggak berani, makanya saya gabung di YouTube. Di YouTube, saya cuma ingin mempersiapkan diri ketika saya didatangi FC, itu apa yang harus saya lakukan. Nah, ini bagus ya, tapi saya selalu peringatkan teman-teman semuanya, jasa pengalihan DC itu nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali. Ya nggak ada. Kalau ada yang nawarkan Anda jasa mengalihkan dari alamat A ke alamat B, itu nol besar. Jangan sampai teman-teman tergiur dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Habis itu disambung dengan penghapusan data jelas itu nggak ada. Itu modus-modus penipu. Kenapa mereka berseliweran seperti itu? Karena selama ini Anda sebenarnya yang memberi kesempatan itu terjadi teman-teman. Pertama, Anda selalu ya buru-buru lah ya, di balik ketakutan yang ada ya, kalau bisa secepat mungkin Anda ingin menyelesaikan hal ini. Apapun caranya Anda akan menyelesaikan. Tiba-tiba mereka masuklah dengan menawarkan cara-cara yang seperti itu. Siapa yang tidak tergiur? Padahal hal-hal itu nggak ada gitu. Apalagi dengan nominal 30% ini bukan main-main teman-teman semuanya. Itu jumlah yang sangat fantastis. Sementara hari ini kita ini tidak mampu bayar. Bukan tidak mau bayar. Nah, kalau soal FC datang, soal sama Kredivo atau Singa atau Gojek yang dia pertanyakan ini gitu loh. Sebenarnya urusan FC ini dia mau datang mau tidak, itu sebenarnya nggak ada ranah kita teman-teman semuanya. Ranah kita cuma satu aja. Ada uang kita bayarkan, tidak ada uang kita bekerja dulu, kita berusaha dulu. Walaupun hasil kerja dan usaha kita ini bukan untuk bayar hutang, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Syukur-syukur nanti kalau masih ada lebihnya, ya kita sisihkan sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul kita negosiasi. Ini adalah opsi yang paling tepat. Kalau kita hanya memikirkan kapan ya FC Kredivo datang, kapan ya FC Singa datang, kapan FC Gojek datang, yang ada terjadi kebuntuan dalam pemikiran. Karena kita memaksa diri kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang tidak jelas. Memaksa diri kita untuk terus-terus memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu loh. Ya kan itu yang terjadi teman-teman semuanya. Makanya dari itu buat teman-teman semuanya, saya berharap soal kedatangan FC ini tidak menjadi beban yang sangat signifikan dari diri Anda yang mengganggu proses hidup Anda buat ke depan. Soal FC datang, biarkan itu menjadi urusan internal dari penyelenggaranya bersama dengan yang mengajak kerjasamanya. Nggak ada ranah kita. Ranah kita cuma kita diikat dalam suatu perjanjian, ya perjanjian perdata, yang mana kita akan memenuhi semua kewajiban kita sesuai dengan perjanjian yang ada di awal. Kalaupun kita tidak mampu memenuhi perjanjian tersebut, otomatis kita adanya cedera janji dan kita pasti akan mengalami risiko. Risiko yang akan kita dapatkan, kita akan ditagih oleh debt collector. Kita akan dibebankan dengan denda yang cukup besar. Yang terakhir adalah cacatnya nama kita untuk proses perbankan untuk kedepannya. Ya, ini adalah risiko yang akan kita tampung. Kalau misalnya pada akhirnya kita harus dibenturkan dengan gagal bayar. Segala opsi sudah kita tempuh, segala cara sudah kita lakukan, tapi apa boleh buat. Ini berpengaruh soal penghasilan, berpengaruh soal pemasukan kita. Pemasukan sudah tidak baik-baik saja, mau tidak mau, Galbay adalah pilihan yang dituntun oleh jalur hidup. Ya, ini ya teman-teman ya, ini suasana lagi hujan teman-teman, jadi agak dempet suara saya. Dan habis itu di sini, banyak banget yang nawarin hapus data dan lainnya. Saya juga nggak berani, makanya saya hubungi YouTube. Di YouTube saya cuma ingin mempersiapkan diri ketika saya didatangi FC. Itu apa yang harus dilakukan. Ketika kamu didatangi FC, yang harus kamu lakukan adalah mempersiapkan dananya kalau sudah ada. Ya, mempersiapkan dananya kalau sudah ada. Kalau misalnya dana saya belum ada, apa yang harus dipersiapkan bang? Mempersiapkan mentalmu. Oke, mentalmu kamu persiapkan, kamu tetap tenang. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Debt collector itu atau FC itu adalah ujung dari sebuah perusahaan. Mereka yang mewakili untuk mengunjungi kita ke rumah.
Ya, ketika mereka sudah datang ke rumah kita, apa yang wajib kita tanyakan? Sudah berulang kali saya sampaikan. Ada beberapa syarat wajib yang harus mereka tunjukkan sebelum kita masuk ke ranah privasi kita. Salah satunya apa nih? Salah satu yang pertama mungkin dia bisa menunjukkan ID card bahwa benar mereka perwakilan dari Kredivo atau perwakilan dari Singa atau perwakilan dari Gojek. Mereka tunjukkan identitas mereka dengan jelas. Ini tertuang dalam POJK juga, syarat wajib. Ya, habis itu mereka juga harus menunjukkan surat kuasa yang mana mereka diberikan kuasa untuk mewakili perusahaan tersebut untuk mengunjungi kita dalam proses penyelesaian hutang piutang yang ada. Ya, surat kuasa itu dijelaskan nama Anda, nominal hutang Anda, tertunggaknya berapa lama, telatnya berapa lama, itu dijelaskan di dalam hal itu, dan surat kuasa ini berlaku selama berapa hari. Ya, di sana harus dijelaskan. Yang ketiga adalah mereka harus menunjukkan sertifikat dari lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk atau yang sudah legal dari otoritas jasa keuangan. Mereka harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan tersebut. 3 hal ini harus mereka tunjukkan sebelum dia berkomunikasi dengan si nasabah. Ya, kalau 3 hal ini tidak mereka tunjukkan, mungkin si nasabah bisa menolak untuk tidak berkomunikasi dulu sementara sampai semua persyaratan dilengkapi. Kalau persyaratan sudah dilengkapi, apa tugas si nasabah? Kalau ada uang, bayarkan. Kalau tidak ada uang, sampaikan apa yang menjadi kendala, minta dan tanya ada nggak opsi-opsi sebuah keringanan yang mana program-program yang diciptakan oleh penyelenggara itu sendiri. Ya, dan untuk bertanya hal ini yang dibutuhkan adalah poin utama tadi, mental dan ketenangan. Kalau mental kita sudah tidak ada, kita sudah beranggapan ini kita akan mati seketika itu, kita akan malu seketika itu, kita membayangkan hal-hal yang buruk terjadi seketika itu, kita tidak akan bisa berargumentasi, menjelaskan dengan baik, menjelaskan dengan tenang. Makanya penting buat teman-teman semuanya, mental diperbaiki, posisinya kita harus tenang ya. Habis itu lagi di Datang FC itu apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus dilakukan. Saya capek, dan yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kamu sudah terjebak di 3 hutang besar kayak Kredivo, Singa, dan Gojek. Saya rasa 3 ini tidak perlu dijadikan 4, tidak perlu dijadikan 5. Jangan terjadi lagi gali lubang tutup lubang untuk kedepannya. Proses hal yang harus kamu lakukan adalah menghentikan dulu kalau memang hari ini tidak sanggup, memang hari ini tidak mampu. Nah, itu ya teman-teman semuanya. Yang penting jangan sampai tergiur dengan jasa-jasa 30% tadi gitu loh. Mengalihkan DC itu nggak nyambung dengan logikanya, nggak nyambung. Mungkin teman-teman tergiur dengan hal-hal itu mungkin karena Anda sedang kalut saat ini ya. Tapi kalau Anda logikain itu nggak nyambung semuanya gitu loh. Mana mungkin alamat kamu bisa berubah tiba-tiba di perusahaan pinjol, terus perusahaan pinjolnya kayak debt collectornya, kok kita malah kesini ya gitu loh. Kayak orang kebingungan jadinya kan kalau kita nonton-nonton film gitu. Jadi hal-hal itu hanya rekayasa, hanya mimpi semata untuk melakukan penipuan terhadap diri teman-teman semuanya. Dan habis itu yang perlu ditekankan, jangan sampai kita menambah hutang hanya sebatas kita ketakutan FC datang ke rumah. FC bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang paling menakutkan itu adalah ketika kamu tidak melangkah maju ke depan, habis itu kamu tidak mendapatkan penghasilan apa-apa, dan kamu tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupmu buat ke depan. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Ya, sekarang siapkan dirimu, semangat buat ke depan, berpikir positif buat ke depan. Jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu prosesmu buat ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.